Jaraknya dijaga ya Bu, jangan dekat-dekat. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang tips bagaimana ibu hamil menghadapi pandemi ya Bu. Iya. Tujuannya agar ibu-ibu mengetahui bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan saat pandemi seperti ini. Nanti kurang lebih penyuluhannya 10 menit, begitu ya Bu? Ya. Sebelumnya, ini dengan ibu siapa? Erni. Ibu Erni, umur berapa Bu? 23. 23 tahun. Sekarang kehamilan yang berapa dan berapa minggu? Kehamilan yang pertama, terus sekarang baru memasuki usia 4 bulan. 4 bulan ya Bu. Ini dengan ibu siapa? Ibu Renita. Ibu Renita ya Bu. Kehamilan berapa? Kehamilan 3 bulan, Bu. 3 bulan. Yang pertama ya Bu? Iya, Bu. Baik Bu. Sebelum kita memulai penyuluhan, mari kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu, Ibu bisa melihat layar laptop di sini ya Bu. Saya juga akan memberikan leaflet kepada Ibu. Ini ya Bu. Apakah nampak Bu? Nampak. Ya Bu, sekedar informasi ya bahwa mutasi virus corona dari Inggris itu sudah ada di Indonesia dan sudah ada 2 kasus Bu. Sedangkan ini adalah pasien konfirmasi per kabupaten kota yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Ibu bisa melihat sendiri di sini di Yogyakarta sendiri ini ada yang dirawat itu ada 2.459, sedangkan yang meninggal itu ada 148 dan yang sembuh itu 2.962. Kemudian ini adalah data 19 Maret 2021 jam 12 waktu Indonesia Barat. Gejala-gejala pada virus corona ini. Gejala yang paling umum ya Bu ya, ini seperti bisa dilihat gambarnya di sini, juga bisa tertera di leaflet Ibu, itu ada demam, batuk kering, kemudian kelelahan. Ini yang umum yang biasanya terjadi. Kemudian ada yang sedikit tidak umum, ada nyeri, diare, kemudian ada sakit kepala, dan Ibu pasti tahu hilangnya indera perasa sama indera penciuman gitu ya Bu ya biasanya Ibu. Nah, gejala serius yaitu kesulitan bernapas, sesak napas, kemudian nyeri dada juga, dan hilangnya kemampuan bergerak dan berbicara. Ini yang paling serius Bu. Bisa apa Bu itu? Iya Bu, ini tuh yang paling serius, dan apabila ada yang mengalami gejala serius ini segera dilaporkan ke rumah sakit, ke dokter gitu ya Bu. Nah, tips untuk ibu hamil, kalau misalnya ibu mau periksa ke dokter, itu ibu lebih baik menghubungi pihak dokternya dulu. Itu ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu mau bertanya, biasanya kalau gejala ini menyerang kita itu berapa hari Bu? Kalau biasanya itu 5 sampai 6 hari ya, tapi ada juga yang 2 minggu begitu. Oh, saya mau tanya Bu. Iya Bu. Untuk tips di masa pandemi ini kan banyak yang hamil Bu, terus tipsnya gimana Bu agar tidak terserang virus tersebut? Baik Bu, saya akan menjelaskan ya beberapa tips untuk ibu hamil di masa pandemi ini. Yang pertama adalah tetap melaksanakan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini kan sangat penting ya Bu untuk mengetahui keadaan ibu dan keadaan janin ibu. Jadi pemeriksaan ini harus tetap dilakukan. Nah, biasanya tempat kesehatan itu sudah menerapkan protokol kesehatan yang bagus, misalnya di steril setiap hari, terus ada menjalankan protokol kesehatan gitu ya Bu. Jadi ibu nggak perlu takut, ibu tetap harus periksa. Nanti biasanya setelah periksa, biasanya ibu diberitahu berapa kali akan berkunjung ke sana lagi, atau ibu biasanya bisa konsultasi lewat online. Kan sekarang zamannya online gitu ya Bu ya. Pokoknya ibu harus tetap periksa gitu. Yang kedua yaitu mengonsumsi makanan bergizi dan sehat, serta mengkonsumsi vitamin bagi ibu hamil. Nah, saya mau tanya, minimal ibu hamil minum tablet FE berapa ya Bu? 90 tablet. Minimal ya Bu? Ya. Baik, di sini ini bisa lihat gambarnya tablet FE. Ada protein seperti daging ini ya Bu, daging, kacang, terus ada
sumber karbohidrat ini ya. Kemudian yang ketiga, hindari keluar rumah jika tidak diperlukan. Ibu kalau misalnya mau beli makan, ibu bisa GoFood. Kalau misalnya ibu nggak penting banget tuh, ibu nggak usah keluar rumah. Tapi kalau kepepet, ibu keluar rumah dengan memakai masker. Itu wajib ya Bu, memakai masker. Kemudian memakai pakaian yang tertutup. Setelah itu, setelah selesai keperluan ibu pulang, mandi, bersih-bersih, bajunya dicuci. Terus yang daerah lipatan itu juga dibersihkan ya Bu. Kemudian untuk masker sendiri itu tuh untuk anak di bawah 5 tahun itu tuh nggak wajib ya Bu. Soalnya kalau anak kecil kan biasanya malah pegang-pegang gitu. Terus kita juga nggak tahu soalnya anak kecil itu kayak sesak napas, kan dia nggak bisa bilang gitu ya Bu. Nah gitu. Bu mau tanya. Iya. Terus itu kan anak kecilnya tidak diperkenankan pakai masker. Nah itu malah rentan terkena tidak ya? Kalau anak kecil itu sebaiknya selama pandemi ini jangan diajak pergi berkerumun dulu Bu. Jadi usahakan di rumah gitu ya Bu. Oh ya. Jangan berkerumun di tempat pariwisata atau di tempat-tempat yang ramai gitu Bu. Sebisa mungkin hindari kerumunan. Ya. Bu, saya mau tanya, Iya. itu kan olahraga apa yang ibaratnya kan kita lagi hamil kan penting tuh olahraga. Terus olahraga di masa pandemi ini apa gitu yang bisa dilakukan? Baik, yang kelima ya, yaitu Iya. tetap olahraga ringan. Nah, Ya, kita tuh olahraga itu penting banget buat kita kan. Itu untuk meningkatkan imun kita, untuk membuat kita refresh gitu juga kan. Nah, kalau di rumah ini misalnya ibu bisa pagi-pagi jalan-jalan nih. oh ya. Tapi kalau misalnya ibu takut, aduh di lingkungan rumah tuh ada yang positif misalnya gitu kan Bu. Ibu bisa keliling di rumah mungkin 15 menit jalan-jalan entah ngapain. Oh, iya. Atau mungkin yang punya ini kolam renang. Kan ibu Oh, berenang ya, Bu, iya, ya? bisa Oh, berenang gitu. Terus bisa yoga juga, tapi yang ringan aja, jangan olahraga yang berat gitu ya Bu. Yang keenam adalah istirahat yang cukup. Ibu biasanya tidur sehari 2 jam, Bu. 2 jam, itu siang ya? Iya, Bu. Kalau malam Kalau malam dari jam 8 sampai pagi, Bu. kalau Ibu Erni siangnya tidur nggak Bu? Kadang-kadang sih Bu, namanya juga ibu rumah tangga. Iya. Jadi kalau ibu hamil itu bagusnya tidur siang itu 1 sampai 2 jam. Kemudian kalau malam itu 6 sampai 8 jam. Sedangkan kalau misalnya ibu insomnia nih, biasanya kan malam-malam nggak bisa tidur gitu Oh iya kan. Bu, itu saya sering mengalami Bu, kadang kan ini pengennya bawahnya pipis, jadi malas tiduran nanti pipisan gitu gitu. Nah kalau seperti itu, ibu banyak minum di siang hari. Waktu malam itu ibu minumnya dikit aja. Oh gitu Bu. Terus kalau malamnya ngerasa tidurnya dikit, berarti siangnya perbanyak istirahat gitu ya Bu. Yang terakhir adalah jaga emosi dan jangan terlalu stres. Nah kita jangan gara-gara ada wabah seperti ini kita jangan stres, tapi juga jangan terlalu menyepelekan ya Bu ya. Jadi ibu di rumah bisa, mungkin ibu tadi saya lihat di depan rumah ada ini ya tanaman ya Bu ya. Oh iya. Nah itu juga bisa mengurangi stres, bisa mendengarkan musik atau mungkin mengaji, mendengarkan murota gitu ya Bu ya. Itu beberapa tips untuk ibu hamil supaya tetap sehat di masa pandemi. Oh iya. Baik Bu, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Kalau begitu saya meminta ibu untuk mengulangi penjelasan saya tadi. Ya. Yang pertama, di saat masa pandemi ini kita lebih baik menghindari keluar rumah jika tidak diperlukan. Ya. Terus kita hindari keramaian juga dan tetap berolahraga. Terus kita juga harus istirahat yang cukup ya Bu ya. Iya. Terus menjaga emosi juga dan juga jangan terlalu stres. Begitu kan Bu? Iya Bu. Benar. Ada lagi yang ingin menambahi? Untuk gejala COVID itu Bu, yang pertama kehilangan indera perasa, kemudian penciuman juga tidak
pokoknya tidak ngefek gitu loh Bu. Terus demam, kemudian batuk pilek, sesak nafas, nyeri dada, terus yang paling parah itu tidak bisa berbicara seperti itu. Baik, kalau misalnya mengalami gejala seperti itu langsung gimana? Langsung Bu, lapor. Lapor dan kita juga harus isolasi mandiri ya Bu. Saya akan menampilkan ini adalah poster, gambar poster adaptasi kebiasaan baru new normal. Itu ya. Ada memakai masker, menjaga jarak 1-2 meter, mencuci tangan, menggunakan uang elektronik untuk menghindari penyebaran virus. Kemudian tuh kalau ada temennya say hello aja gitu. Terus bawa hand sanitizer kemanapun, duduknya nih seperti ini ya, nggak boleh deket-deket ya. Iya. Kemudian ini kalau habis pergi di rumah langsung mandi. Terus balita lansia di rumah aja, kalau emang nggak penting pokoknya di rumah aja, nggak usah pergi-pergi dulu. Jika sedang flu di rumah aja juga, terus makan makanan bergizi dan rajin olahraga. Begitu ya Bu. Iya. Bu. Apakah paham dengan apa yang saya bicarakan tadi? Paham, Bu. Apabila Ibu ingin bertanya atau ingin konsultasi, Ibu bisa menghubungi nomor WA ini. Ini juga ada alamat BPM saya ya Bu ya. Ya. Leafletnya disimpan, jangan sampai hilang. Sekian dari saya. Sebelumnya mari kita akhiri penyuluhan pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bu, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya ya Bu. Assalamualaikum.